Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi soal dan juga pembahasan statistika untuk video FAT kedua untuk persiapan tes UTBK tahun 2025. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Matematika kuantitatif, video pembahasan materi dan latihan soal statistika part kedua. Sebelum ke latihan soal, di sini ada sekilas materi. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data, pertama ada rata-rata. Untuk rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk statistika, ingat ada dua jenis data. Pertama ada data tunggal dan juga yang kedua ada data kelompok. Untuk data tunggal, teman-teman cukup menggunakan rumus ini, yaitu rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data dari data yang tersedia dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi X bar ini tinggal kita jumlahkan ya, X1, X2, X3 sampai Xn dibagi dengan N atau jumlah datanya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mendapatkan rumus dalam bentuk data kelompok, maka harus mencari dulu FI-nya. Lalu nyari juga XI-nya. Nah, XI ini adalah titik tengah dari kelas interval yang disediakan di dalam data kelompok. Untuk rumusnya, mencari rata-rata FI kali XI ditambah Fn ya, sampai Fn kali Xn dibagi dengan banyaknya frekuensi dari data tersebut. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Ini yang paling mudah ya di ukuran pemusatan data. Modus ini adalah kita harus melihat data yang paling banyak. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah misalnya nih, ini ada data nih, ada 5, 4, 6, 7, 6, 6, 6, 1. Sehingga sudah pasti modus atau nilai yang sering munculnya adalah angka 6. Karena di sini angka 6 ada 1, 2, 3, 4 kali muncul. Seperti itu ya. Nah, adapun ini data dalam bentuk data tunggal seperti ini. Lalu kalau teman-teman dapat data dalam bentuk kelompok, maka menggunakan rumus ini. MO atau modus sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawahnya ditambah P. P ini adalah panjang kelas dari data kelompok tersebut dikalikan D1 dibagi D1 tambah D2. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang sesudahnya. Nah, nanti kita akan langsung ke contoh soalnya ya, dan juga tentunya pembahasannya. Oh ya, sebelum aku lanjut, untuk statistika ini aku buat dalam 3 video. Jadi ada materi, kilas materi, dan soal atau latihan soal beserta pembahasannya. Jadi ada 3 part video. Nah, masing-masing part video itu berisi beberapa soal. Jadi nggak cuma satu ya. Lalu yang ketiga ada median. Nah, median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Intinya, median ini adalah nilai tengah. Kalau misalkan ada 11 data, misalkan ada 11 data nih teman-teman. Ada 11 data, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 data. Berarti di sini ada 5 data, di sini juga ada 5 data. Jadi kita bagi 2 datanya, maka tengah-tengahnya ini adalah mediannya. Gitu ya. Makanya median itu disebut dengan nilai tengah juga gitu. Nah, untuk data ganjil, maka mediannya cukup seperti ini ya. N tambah 1 dibagi 2. Ini untuk berlaku data tunggal. Kalau misalnya untuk data genap, justru N dulu dibagi 2 gitu ya, ditambah N bagi 2 tambah 1. Jadi intinya kayak ini nih, ini dia masuknya kan data ganjil. Jadi kita langsung pilih aja yang tengahnya. Tapi kalau misalnya di sininya ada 10 data, maka nanti kita pilih angka ke-5 dan ke-6, terus kita bagi 2. Seperti itu ya. Nanti kita akan langsung ke latihan soal dan pembahasannya. Soal nomor 1, diketahui data berikut. 6, 4, minus 3, 8, 0, minus 5, 10, 6. Maka, apakah A, mediannya sama dengan 6, modus sama dengan 6,
B, median sama dengan 5, rata-rata sama dengan 3. C, median sama dengan 6, jangkauan sama dengan 16. D, median sama dengan 5, modus sama dengan 6. Ataukah E, jangkauan sama dengan 4, rata-rata sama dengan 3/1/8. Untuk teman-teman yang mau menjawab, boleh di-pause dulu videonya dan nanti disamakan jawabannya ya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama teman-teman harus urutkan dulu datanya. Kita akan urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat di sini ada negatif, maka yang terkecil negatif itu adalah nilainya terbesar. Berarti ada dari negatif 5, selanjutnya ada negatif 3, lalu ada 0, lalu ada 4, lalu ada 6 dua kali, 6, terus ada 8, dan juga ada 10. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 data. Nah, sekarang di pilihannya ada median, modus, rata-rata, dan jangkauan. Nah, kita akan cek dulu yang lebih mudah yaitu si median atau nilai tengah. Nah, karena ada 8, berarti nilai tengahnya akan ada di urutan ke-4 dan juga ke-5. Yaitu 4 dan 6. Berarti kita tambahkan saja median atau nilai tengahnya yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10, lalu kita bagi 2. Itu ya. Berarti dapatlah 5. Ini untuk mediannya. Nah, berarti mediannya itu dapatlah 5. Berarti nggak mungkin 6. Berarti yang sudah pasti salah adalah yang A dan juga yang C. Di sisa B, D, sama yang E. Nah, terus kita lihat nih, yang paling mudah berarti ada berulang yaitu modus. Nih. Yang paling mudah adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus dari data ini adalah angka 6. Maka sudah jelas jawaban yang benar adalah yang D ya. Median sama dengan 5 dan modus sama dengan 6. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Nilai rata-rata matematikanya adalah 6. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya tidak diikut sertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 6,2. Dengan demikian, nilai siswa yang paling rendah itu berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama kita lihat dulu data di soal, yaitu pertama sebanyak 21 orang. Berarti X bar atau rata-rata dari 21 orang. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah 6 untuk 21 orang. Di sini berarti 6. Lalu, bila seorang siswa yang paling rendah nih, yang paling rendah nilainya, di sini ada 1 orang, itu tidak diikutkan. Berarti yang tadinya 21, berarti jadi 20 orang, karena dikurang 1. Nah, setelah dihitung, rata-ratanya menjadi 6,2. 6,2. Nah, yang ditanyakan, 1 orang ini nilainya berapa yang dihilangkan? Caranya ini mudah sekali, teman-teman. Teman-teman kalikan saja jumlah siswanya yaitu 21 dikali nilai rata-ratanya yaitu 6. 21 dikalikan 6 dapat 126. Selanjutnya, 20 orang yang tadi kita hilangkan 1 orang, kalikan dengan rata-ratanya yaitu 6,2. 20 dikalikan 6,2 dapat 124. Habis itu, nilai satu siswa itu gitu ya. Nilai 1 orang itu adalah tinggal kita kurangin. 126 dikurangi 124 yaitu 2. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3, dari 2 toko serba ada yang masih termasuk dalam satu perusahaan, diperoleh data penjualan daging dan ikan dalam 1 minggu seperti tercantum pada tabel.
kita lihat ini daging dalam satuan kilogram dan juga ikan sama dalam satuan kilogram. Untuk harga penjualan total ini dalam ribuan rupiah. Nah, di sini toko A itu menjual daging 80 kg dan ikan 20 kg dengan total Rp2.960.000. Nah, berarti di sini kita langsung saja tulis apa yang diketahui di soal, yaitu untuk 80 kg daging kita inisialkan saja D, ditambah 20 kg ikan kita inisialkan saja I, berarti 20I, sama dengan 2.960.000. 2.960.000. Lalu yang kedua, 70 kg daging, berarti 70D ditambah dengan ini 40 ikan ya, 40 kilo ikan. 40I sama dengan 3.040. 3.040 dalam ribuan. Nah, yang ditanyakan berapakah harga ikan per kilonya? Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa menggunakan bantuan metode substitusi ataupun eliminasi. Nah, untuk mempermudah, maka ini kita sederhanakan. Untuk yang pertama, 80D tambah 20I, kita sederhanakan. Kita coret nolnya menjadi 8D ditambah 2I sama dengan 296. Nah, ribuannya ini kita simpan juga dulu biar mempermudah. Selanjutnya untuk yang ini. 7D kita bagi dulu 0-0-nya gitu ya. Nih, coret, coret, coret. 7D ditambah 4I sama dengan 304. Nah, sekarang kita punya dua persamaan yang lebih sederhana. Nah, kita sederhanakan lagi yang ini, 8D ditambah 2I, karena ini bisa kita bagi 2, gitu. Jadi ini kita bagi 2 semuanya, 8D bagi 2 jadi 4D, ditambah 2I bagi 2 jadi I, 296 dibagi 2, dapat 148. Nah, dari sini maka kita dapat juga persamaan I sama dengan 148 dikurangi 4D-nya ke kanan, gitu ya. Nih, kita dapat I itu 148 dikurangi 4D. Dari sini, kita bisa substitusi langsung ke sini. Jadi 7D ditambah 4 kali I-nya ganti dengan ini. 148 dikurangi 4D. Sama dengan 304. Setelah ini, kita kalikan. Ini tulis dulu 7D ditambah 4 kali 148 dapat 592 dikurangi 4 kali minus 4D. Jadi 16D. Sama dengan 304. Setelah ini, kita kumpulkan nih, 304 kita ke kirikan. 592 kurang 304. Nah, yang D-nya kita ke kanankan, jadi 16D dikurang 7D. Setelah itu, 592 dikurangi 304 dapat 288. Sama dengan 16D kurang 7D dapat 9D. Nah, untuk nyari D, berarti tinggal kita bagi aja 288 dibagi 9, dapatlah 32. D ini untuk daging, sedangkan yang ditanyakan adalah untuk ikan. Nah, untuk ikan tinggal kita substitusi ke sini. Nih, ikan itu 148 dikurangi 4 kalinya daging. Berarti ikan 148 kurangi 4 kali 32. Berarti I 148 dikurang 4 kali 32. Dapat 128. Berarti I 148 dikurangi 128 dapat 20. Tadi kita simpan nolnya 3. Tambahin 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 20.000. Untuk soal nomor 3, buat teman-teman yang mau screenshot,
latihan soal dan jawabannya, dipersilahkan. Soal 4. Diketahui data tinggi siswa di suatu kelas sebagai berikut. Ini untuk nomor urutnya, terus ini untuk tinggi siswanya, lalu ini adalah frekuensi. Nah, untuk soal ini dalam bentuk data kelompok. Yang ditanyakan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Nilai median tinggi siswa sama dengan nilai modusnya. B. Nilai rata-rata tinggi siswa lebih besar daripada nilai modusnya. C. Nilai rata-rata tinggi siswa lebih kecil daripada nilai mediannya. D. Nilai rata-rata tinggi siswa sama dengan nilai mediannya. Ataukah E. Nilai rata-rata tinggi siswa lebih besar daripada nilai mediannya. Nah, di sini, karena kita akan mencari mana yang benar, maka langkahnya lebih baik kita cari yang termudah dulu. Pertama, kita akan menentukan mediannya, median atau nilai tengah. Nah, untuk median dengan data kelompok, dia punya rumus ME sama dengan B ditambah P dikali dengan setengah dari N dikurangi F dibagi dengan F kecil. B ini adalah batas bawah dari kelas median, P ini adalah panjang kelas, N ini adalah banyak datanya, F ini adalah jumlah sebelum kelas median, jumlah frekuensinya, dan F ini adalah jumlah atau frekuensi di kelas mediannya. Nah, di sini ada B atau batas bawah. Nah, median itu adalah nilai tengah. Karena di sini jumlah keseluruhan atau frekuensinya ada 40, maka pasti nilai tengahnya ada di data ke-20 dan 21 gitu. Jadi 20 dan 21 dibagi 2. Nah, kita lihat nih data ke-20 ada di mana. Di sini 2 dan 7 jadi 9. Dengan 8, 17. Nah, data 20 dan 21 ada di sini, teman-teman. Ini untuk kelas si mediannya. Nah, setelah itu, batas bawahnya kita lihat di sini kan 155. Tinggal kita kurangin 0,5. Berarti batas bawahnya 154,5. Ditambah P ini panjang kelas. Dari 155 ke 159, berarti panjang kelasnya adalah 5. Dikali setengah dari N ini adalah jumlah datanya seluruhnya, yaitu ada 40. Setengah kali 40 dikurangi F ini adalah jumlah sebelumnya, yang ini nih. Kita tambahin 2 tambah 7 tambah 8. Berapa? 17. Dikurang 17 dibagi FF frekuensi si kelas mediannya yaitu 12. Sudah seperti ini, kita lakukan hitungan seperti biasa, 154,5 ditambah 5 dikali 40 dibagi 2 dapat 20. Kurangi 17 dibagi 12. 154,5 ditambah 5 kali 20 kurang 17 dapat 3 per 12. 154,5 tambah 3 per 12 bisa disederhanakan jadi 1 per 4. 5 kali 1,5 dibagi dengan 4 dapat 1,25. Tinggal tambahkan 154,5 tambah 1,25, yaitu 155,75. Ini untuk nilai mediannya. Selanjutnya, kita akan mencari rata-ratanya. Untuk rata-rata, karena ini adalah data kelompok, maka kita akan mengalihkan XI atau nilai tengah dari si kelas ini, kelas dari data kelompoknya. Untuk nyari XI atau nilai tengahnya,
Saya kasih contoh di sini untuk yang pertama ya, nomor urut pertama. Jadi ada 140 ditambah 144 dibagi 2 gitu. Berarti dapatlah nilai tengahnya 142. Nah, setelah semuanya ini dibuat nilai tengahnya, nah di sini aku tulis ulang deh di sini untuk si XI-nya 142, di sini 147, 152, 157, 162, 167, sama 172. Kalau udah, langsung kalikan aja dengan si FI atau si frekuensinya. Jadi di sini, untuk rata-rata kita kalikan 142 dikali, ini frekuensinya 2, ditambah 147, dikali frekuensinya 7, ditambah 152, dikali frekuensinya ada 8, ditambah 157, dikali frekuensinya ada 12, ditambah 162, dikali frekuensinya ada 6, ditambah 167, dikali frekuensinya ada 6, 167 frekuensinya ada 3, dan ditambah 172 dengan frekuensinya 2. Setelah itu baru semuanya kita bagi dengan 40. Ini setelah dijumlahkan ya, dikali lalu dijumlah, dapatlah hasilnya 6.230 dibagi 40, hasilnya adalah 155,75. Nah, dengan kesimpulan ini berarti nilai mediannya sama dengan nilai rata-rata. Kita lihat, nilai median sama rata-rata. Nah, ada di pilihan D, nilai rata-rata tinggi siswa sama dengan nilai mediannya. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot pelatihan soal nomor 4 dan jawabannya, dipersilahkan. Soal 5, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 orang siswa adalah 45. Jika nilai dari seorang siswa lainnya yang bernama Kasdi digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ujian matematika dari 40 orang siswa sekarang menjadi 46. Ini berarti bahwa dalam ujian tersebut Kasdi mendapat nilai berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, di video sebelumnya, di part 1 juga aku udah sharingkan ya teman-teman untuk cara cepatnya. Nah, kita akan coba lagi di sini. Pertama, nilai rata-rata ujian untuk 39 siswa. Berarti X bar untuk 39 siswa, yaitu 45. Selanjutnya, nilai seorang siswa bernama Kasdi digabungkan. Berarti yang tadinya 39 jadi 40, karena bertambah 1 orang. Rata-ratanya jadi 4, nilai rata-ratanya jadi 46. Nah, untuk menjawab soal ini, tinggal dikalikan saja ya, teman-teman. 39 siswa dikali nilai rata-ratanya yaitu 45. Lalu untuk X bar 40 juga sama 40, yaitu banyaknya siswa, dikali dengan 46 nilai rata-ratanya. Ini hasilnya berapa? Lalu untuk mencari nilai Kasdi, tinggal dikurangkan nilai yang bawah ini dengan yang atas. Maka itu ketemu nilai Kasdi. Nah, untuk teman-teman boleh coba ya, dan tulis di komentar nih jawabannya yang mana. Pilihannya apakah A, B, C, D, ataukah E ya. Itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya. Thank you udah nonton. Dadah!